Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salam sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini saya banyak dibantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sedang atau menambah pengetahuan tentang dunia streaming, khususnya dengan Vmix. Lagi rame ya streaming dengan Vmix, dan beberapa TV nasional mulai menggunakan Vmix sebagai alat untuk mengirimkan ke multimedianya di dalam studio, seperti yang dilakukan salah satu TV nasional kemarin yang saya sempat upload di kemarin ya, hari kemarin, bagaimana penonton virtual itu, maaf kursinya goyang, kaget saya. Kursinya itu kok kursi jadi penontonnya virtual di ada 48 penonton secara virtual yang kita coba split dengan Vmix. Jadi kalau teman-teman tahu, uploadan kemarin saya sudah kirimkan. Nah, kalau ada yang mau bertanya tentang itu, nanti saya buatkan tutorial terpisah. Kebetulan saya membantu untuk men-setup penonton virtual itu. Dan hari ini kita akan coba buat tutorial Vmix part 3 atau bagian ketiga. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat, dan saya berharap 3 atau 4 tutorial yang saya buat, teman-teman bisa langsung menguasai software ini. Sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sekali belajar terus dia coba, dicobanya di lapangan, terus ketemu dengan klien dan mereka langsung terbiasa dan bahkan boleh dikatakan spesial, jago ya. Oke, kalau teman-teman kemarin di 1 dan 2 sudah mulai mencoba-coba apa yang saya coba berikan sedikit tentang pengetahuan saya yang sangat sedikit sekali. Saya berharap teman-teman subscriber yang lain mampu membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nggak ada salahnya lah. Mudah-mudahan apapun yang kita sharing, walaupun itu pengetahuan, mudah-mudahan dicatat sebagai ladang amal kita selama kita di dunia. Oke, kita lanjut dengan part 3-nya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi perpindahannya sudah mulai ada Windows segala macam, harusnya teman-teman sudah mulai membayangkan ini ada layer kedua yang saya gunakan untuk running text. Juga ada background layer yang ada ini biru. Nah, ini ada inputan kamera saya. Jadi harusnya sudah mulai kebaca ya. Di sini ada 3 layer. Ada running text, ada kamera, dan ada juga background yang dengan Windows ini ya, yang kotak ini. Kalau saya lebih sering menggunakannya itu PNG ya. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang digunakan sebagai background. Jadi dia sangat kesulitan untuk memotong dari gambar yang ini. Oke, mumpung yang saya bicarakan tentang layer potongan dari background ini, saya langsung praktekkan sedikit biar teman-teman mulai paham dan bertambah paham. Mudah-mudahan. Oke, saya buka dulu multi viewernya. Oke. Di mana saya menggunakan layer yang ini. Nah, kalau teman-teman gunakan background ini, layer ini sebagai background, dan kamera ini ditaruh depan, itu akan sulit untuk memotong. Oke, saya contohkan ya. Ini saya close dulu ya. Oke, saya close. Nah, saya black jadinya programnya. Oke. Nah, ini saya sudah memiliki background layer. Ini PNG ya, teman-teman ya. PNG yang sudah saya bolongkan. Jadi saya buat itu dengan Photoshop. Ini saya bolongkan
di file ininya nih. Ini bolong nih. Jadi benar-benar bolong. Nah, biasanya teman-teman tuh suka langsung di add di sini di kameranya. Nah, ini kan bolong ya. Oke, masuk ke multi view. Ingat, setiap input memiliki 10 layer yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menumpuk layer-layer. Oke, saya taruh di kamera. Oke, kemana backgroundnya? Nah, pasti ketutup. Nah, saya lari ke setting, saya kecilkan. Nah, seperti ini teman-teman akan kesulitan untuk mengepaskan daripada background yang sudah kita buat. Apalagi yang saya buat itu melengkung. Nah, jadi saya pikir saya buat PNG itu sebagai foreground, kameranya sebagai background. Jadi ini kamera ini sebagai background. Jadi dia ada di belakang sehingga dapat ditutupi oleh frame yang ini. Framenya kebetulan saya buat sengaja tidak lurus. Jadi ada beberapa teman-teman tuh yang saya perhatikan di beberapa event, mereka ya ditempel-tempel aja. Di sini ditambahkan lagi misalnya input yang berbeda, misalnya kamera juga ya, kebetulan sama. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan gak ya? Nah ini jadi kotak gitu, jadi terlalu mati banget ya. Mungkin selera sih, tapi ya kalau backgroundnya itu kita jadikan foreground, kita akan lebih mudah untuk menutupi layer ini supaya tidak kelihatan. Kadang kan ngepasinnya susah ya, kan ngepasinnya susah gitu. Tapi kalau kita taruh belakang itu akan lebih mudah. Oke, saya off dulu. Oke, ini saya kembalikan non. Oke, ini saya kembalikan non juga. Oke, jadi yang saya lakukan adalah frame ini sebagai foreground. Caranya gimana? Saya manfaatkan blank input. Pertama blank input, terus kedua kamera, terus ketiga baru foreground. Nah, itu yang paling menurut saya itu paling bagus untuk digunakan. Oke, sekarang saya add. Nah, ini yang kalau teman-teman lihat di sini ada yang shortcut ini kan blank input. Oke, blank. Oke, saya sudah dapatkan ini blank input. Nah, biasanya tulisan defaultnya color ya. Oke, ini ada 10 layer. Ingat, ada 10 layer yang kita bisa manfaatkan. Oke, saya klik 2 kali atau roda gigi ini setting. Nah, di depannya saya letakkan foreground. Foreground itu tadi saya namanya pin 1. Oke. Sudah. Di belakangnya itu saya letakkan kamera. Nah, ini kamera kan full ya, cuma ada frame sebesar ini jadi kelihatan seperti ini. Nah, ini kita gunakan dari setting multiview tadi yang decling ini kamera inputannya. Oke, saya gunakan ini. Nah, oke. Nah, kan lebih enak ya. Jadi lekukannya itu kita bisa mengikuti frame. Nah, ya kan? Simple kan? Mudah-mudahan teman-teman. Nah, jadi rapih ya teman-teman ya. Kita mengikuti frame potongan ini karena kamera ini ada di belakang. Backgroundnya dijadikan sebagai foreground. Oke. Nah, itu salah satu penerapan dari layer-layer yang dimiliki oleh feature yang dimiliki oleh Vmix. Oke, apalagi setelah itu? Nah, setelah itu kita lari ke menu. Ini kemarin sudah agak lompat-lompat, nggak masalah. Sekarang kita bisa record. Ini saya sedang merecord untuk uploadan nanti ya. Oke, nggak apa-apa, saya stop dulu. Oke, ini sebelum kita merecord, biasakan untuk melihat settingan. Nah, ini settingan. Oke, kalau sudah lari ke setting, untuk versi di atas 22 kita memiliki dua alat record. Jadi ada 1, ada 2. Jadi
seperti slide saya yang pernah saya buat bahwa Vmix menggantikan beberapa posisi dari alat-alat. Salah satunya adalah VTR. Orang sekarang nyebutnya DDR. Kalau dulu kan karena kaset ya yang record ya, sekarang digital berupa data hard disk. Ini ada 2 VTR yang kita bisa manfaatkan. Jadi bisa direcord secara bersamaan. Oke, kebetulan saya satu aja, 2-nya saya nggak enable, jadi saya satu record. Recordnya dalam bentuk file apa aja, bisa AVI, bisa WMV, bisa WMV streaming, MP4, MPEG, dan Vmix AVI. Saya sarankan yang lebih general itu MPEG atau AVI. Tapi kalau AVI itu besar sekali nanti hasil recordannya. Saya pikir MPEG MP4 itu lebih standar ya, lebih nggak memakan banyak hard disk. Ini tempat alamatnya kita taruh di mana. Kebetulan ini defaultnya dia di Vmix Storage. Ketika kita install Vmix, dia akan membentuk folder Vmix Storage. Ini hasil recordan saya tadi ya. Oke, sudah di save. Ini namanya capture. Oke. Nah, size-nya itu apa aja yang kita bisa record. Nah, recordnya saya kebetulan HD 1920x1080. Ini frame rate-nya 50 interlace saya kebetulan, ini 8, profilnya ini. Nah, teman-teman bisa gunakan, kalau teman-teman punya hardware seperti Dekling bisa gunakan ini. Kalau saya selalu gunakan ini untuk memperingan kerja dari prosesor dan GPU. Jadi dia pakai encodernya Blackmagic. Audionya apa yang direcord? Nah, ini perhatikan betul. Nah, ini nanti ada kita belajar tentang auxiliary ya. Nanti di tutorial keempat ya. Ini master. Saya record BGM. Audio bitrate-nya broadcast masih bagus lah untuk 128. Dan ini jangan lupa, ada beberapa orang yang ini kelupaan, ini nggak di non, jadi misalnya diisi 5. Jadi setiap 5 menit dia akan membentuk lagi recordan baru, 5 menit recordan baru, 5 menit recordan baru gitu. Jadi kalau saya lebih suka saya kosongkan, jadi gelondongan aja gitu. Atau kalau mau dipecah teman-teman misalnya 60 menit tiap 1 jam berhenti dia record lagi secara otomatis. Nah, ini harus di nonkan. Kalau mau tiap 1 jam ya bikin 60 menit, tiap 5 menit bikin 5 menit. Kalau saya lebih suka di nonkan aja karena jadi satu file. Oke, sudah oke, kita klik oke, tinggal record. Oke, nah ini kita bisa lihat informasinya. Nah ini recordingnya ada di mana, terus kodeknya apa, semua yang tadi kita setting akan terbaca di sini, ya. Oke, eksternal. Nah ini saya agak kesulitan karena saya sedang merecord di OBS. Jadi eksternal itu nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah settingnya, nah ini. Eksternal ini adalah punya 2 output. Jadi Vmix memiliki 2 output yang bisa teman-teman manfaatkan. Biasanya untuk kirim ke luar, misalnya ke plasma atau ke floor lah istilahnya ya, ke LED atau segala macam. Kemarin ada teman yang tanya kenapa outputnya kecil padahal proyeknya sudah besar, udah 1920 1080 tapi outputnya kecil. Kemungkinan Bapak ada kesalahan di sini. Nah ini saya kebetulan menggunakan ini ada checklist Vmix video streaming. Jadi apapun yang di set up untuk streaming dia akan mengikuti streaming. Nah ini saya nggak bisa klik karena saya sedang gunakan untuk merecord di OBS untuk upload nanti malam. Ini juga eksternal 2 sama. Nah kalau kita untuk mengirimkan output melewati hardware, nah ini teman-teman bisa gunakan ini. Oke, nah ini nanti ada pilihan external render. Misalnya saya menggunakan ini Dekling, portnya SDI. Nah ini audionya master. Nah nanti akan keluar ke hardware itu.
ini akan keluar misalnya SDI atau apa. Oke, mudah-mudahan paham ya. Saya nggak bisa klik karena saya sedang gunakan untuk mengirim ke OBS untuk record uploadan nanti. Jadi teman-teman bisa, kalau teman-teman klik eksternal ini, nanti di OBS itu akan ada inputan dari Vmix. Nah ini kebetulan saya lagi record ya, saya kasih lihat ini OBS. Nah ya, ini akan masuk dia. Jadi kalau ini kebetulan video capture, nah ini display capture, ini video capture, nanti akan ada Vmix. Nah ini Vmix video. Jadi output Vmix itu akan bisa diterima oleh software yang ada dalam satu PC. Ada dalam satu PC. Nah, apa aja? Ya, semua software yang bisa dipasang di Windows, Vmix itu ketika eksternalnya teman-teman kirim akan terbaca oleh mereka. Google Meeting, saya katakan Google Meeting dulu. Karena kalau Zoom itu udah tenar. Nah, saya mau ajak teman-teman bahwa semua eksternal output dari Vmix bisa diterima oleh software yang sudah diterima oleh Windows. Google Meeting, Google Hangout, Skype, terus Zoom sudah pasti. Jadi kameranya itu teman-teman kirim lewat Vmix Out. Nah itulah yang banyak dilakukan oleh teman-teman sekarang yang dapat project semasa pandemi ini, webinar ya. Jadi mempercantik tampilan webinar dengan Vmix gitu. Sekarang udah mulai ramai itu ya. Oke, ini saya kembalikan lagi. Selain daripada eksternal ini, output yang bisa dikeluarkan oleh Vmix juga melalui VGA. Nah ini full screen. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya klik, oke, ini saya kirim ke display apa? Ini kita bisa kirim, oke, di setting, display. Nah ini saya kirim ke display 2. Kebetulan display 2 saya itu ada di sebelah kanan. Jadi saya agak susah menunjukkan. Jadi misalnya saya kirim ke display 1. Nah, display 1 ini, oke, saya klik full screen. Nah ini akan ada di sini. Nah saya kembalikan lagi. Nah, kelihatan kan ya, itu karena saya kirim ke display 1. Oke, saya kembalikan. Nah itu teman-teman bisa, kalau VGA-nya yang 3 output, 2 output gitu. Kalau 2 output, saya kebetulan pakai yang 4 output ya. Jadi display 1-nya buat Vmix-nya, display 2-nya untuk Zoom. Nah itu ada di tutorial saya sebelumnya. Nanti saya akan buatkan lagi tutorial di part 4 tentang audionya. Jadi nanti teman-teman yang berkendala dengan Zoom, Vmix, suka looping ini banyak banget teman-teman yang bertanya gitu, dan alhamdulillah saya bisa bantu sedikit. Sudah menemukan cara bagaimana supaya audio tidak looping. Vmix dan Zoom dijadikan dalam satu PC. Menarik. Oke, itu nanti di part 4. Nah, sampai di mana tadi? Oke, ini full screen-nya. Oke, ini bisa kita kirimkan ke display 2. Terus 3-nya misalnya untuk ke floor, 4-nya untuk yang lain bisa juga. Atau teman-teman peruntukannya untuk apa, dan outputnya itu juga bisa dipilih gitu. Biasanya sih untuk ke floor PGM ya, output ya. Kalau di Vmix bahasanya output, tapi kalau di broadcast itu PGM. Oke. Setelah itu, nah ini ada lagi stream. Nah stream ini teman-teman, ini ada 3 destinasi yang teman-teman bisa kirimkan stream. Ini banyak pertanyaan. Apa aja? Semua yang bisa menggunakan RTMP server. Nah, ini banyak banget lah. Ada Woza, Cloud, YouTube Live. Tapi kalau YouTube, Facebook, saran saya pakai custom RTMP aja. Nanti URL-nya didapatkan dari Facebook, YouTube, Instagram, atau apa. Terus stream key-nya apa? Oke, ini kualitasnya 1080. Saya biasanya menggunakan 1080 3 MB per second. Kebetulan internet saya uploadnya 50 mega. Jadi
pakai 3 mega sampai 6 mega itu sangat bagus. Dan biasanya minimal 3 mega pergerakan kita di streaming itu nggak patah ya. Kalau 1,5 biasanya masih patah ya. Umumnya sih teman-teman banyak yang pakai 2,5 gitu ya. Kalau saya kebetulan pakai 3 mega karena upload saya kebetulan bagus. Ini ininya kualitasnya mau di seperti apa, saya lebih sering pakai ini. Terus yang kedua mau dikirim kemana, begitu selanjutnya, terus seterusnya 3. Bisa Facebook 3-3-nya, bisa YouTube 3-3-nya, atau bisa Instagram 3-3-nya. Terserah teman-teman untuk akan dikirim kemana gitu. Nah, tips dari saya untuk streaming ini, kebanyakan teman-teman adalah sering ketika hari ini dia live di 2 destinasi, YouTube dan Facebook, besok dia live di YouTube doang. Nah, ini masih menyisakan alamat dari destinasi yang kemarin. Nah, biasanya error. Nah, ini jangan lupa dibalikan untuk dikosongkan, di non. Karena biasanya ketika kita klik ini, kita save and close, dia akan nge-save. Nah, ini kan ada lagi tuh, ya kan, bekas saya nge-save. Nah, itu biasanya error tuh. Sering banget tuh kejadian. Kenapa ya kok nggak mau? Ternyata di sini, di destinasi ini ada yang salah. Sebenarnya kalau teman-teman pahami setiap notifikasi error yang diberikan oleh Vmix, itu sebenarnya bahasanya mudah untuk dimengerti. Jadi errornya ini, coba perhatikan betul errornya apa yang dia kasih notif. Biasanya seperti itu. Aplikasinya pakai MPEG, bisa FMLE. Kalau FMLE terlalu lama ya, zamannya Adobe ya, encodernya. Kalau saya pakai MPEG. Ini apa? Nah, ini kalau teman-teman yang punya Woza, server Woza, ini bisa ada username dan password. Bisa gunakan ini. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Ini multicoder. Ini yang tadi sama record. Jadi punya, kalau di broadcast itu selain record BGM ada record ISO ya. Nah, ini Vmix memiliki alat record, software record yang banyak. Jadi teman-teman bisa gunakan apa aja yang akan di-record. Misalnya kamera 2 doang gitu bisa dipilih. Jadi berbarengan, multicoder. Ini playlist, ini sama dengan, nah ini playlist yang kita bisa gunakan. Misalnya ini saya taruh sini, ini saya taruh sini. Nanti kalau di start dia akan ngeplay secara otomatis. Ini teman-teman yang memiliki TV lokal ya, yang bisa dibuat playlist secara bersamaan. Oke, misalnya saya start, nah dia akan mulai. Nah, ini akan jalan, dia akan terus. Saya stop, saya takut musiknya kena copyright. Sayang. Oke, ini saya matikan kembali. Sudah, apalagi ada yang menu di sini. Nah, ini menu-menu yang tersembunyi di Vmix. Ini banyak teman-teman yang lupa untuk mempelajari menu-menu yang ada di sini. Sebenarnya ini ada beberapa software tambahan yang dimiliki oleh Vmix. Kalau kita lihat di sini, ini ada overlay. Nah, ini overlay settingnya. Kita bisa setting macam-macam settingnya. Biasanya digunakan untuk stinger ya. Oke, itu ada di uploadan saya sebelumnya. Nah, ini dia. Ini data source manager. Oke, data source manager ada hubungannya dengan GT Title Designer. Ini juga akan ada di part berikutnya ya. Ini Title Designer. Title Designer tuh buatan dari Vmix sebelum GT Title Designer. Kalau ini yang terbaru ya, di versi 23. Ini Vmix Video Tools. Ini digunakan untuk mengconvert. Nah, ini ada di uploadan saya sebelumnya bagaimana membuat stinger. Nah, ini nanti file file dari RGB yang ada alpanya untuk CG, untuk stinger. Ini nanti dikonvert dulu sama dia, dikonvert, dan konvertnya cepat sekali. Itu ada di video-video saya sebelumnya. Nah, insya Allah nanti di part keempat saya akan coba buatkan juga.
Oke, ini media converter. Ini kita bisa convert dari AVI ke ProRes, MOV dan lain sebagainya. Oke, ini ada apa lagi? Ini diagnostik dari NDI. Ini Vmix NDI config, karena kalau kita main NDI ini kan saya sempat sebutkan jangan lupa untuk menghidupkan ini Vmix Desktop Capture. Ini diagnostiknya aja. Oke. Ini diagnostiknya, nanti yang kebaca apa. Nah, ini yang kebaca nanti. Kalau teman-teman ada PC lain yang inputan lain yang berada dalam satu jaringan akan kebaca. Oke. Ini statusnya dari Vmix. Ini inputannya. Ini semua ada. Ini SRT. Kalau teman-teman gunakan SRT, Secure Reliable Transport, atau ini pengembangan dari RTMP, UDP dan segala macam. Kalau kita kirim gambar, nanti akan ada statusnya. Oke, ini adalah shortcut. Nanti teman-teman kita belajar bareng tentang shortcut di part 4 mungkin ya, 4 atau 5 ya. Ini web controller. Oke, ini screenshot dari ini. Kita tag. Nanti dia akan nge-save misalnya. Nah, ada beberapa user yang sekarang itu suka minta screenshot ketika misalnya seperti ini, Mas, pas pejabat sama menteri itu di screenshot. Nah, ini tinggal teman-teman ini aja, nanti filenya kita bisa save dalam bentuk PNG atau apa. Oke, saya coba save tes di PNG. Oke, di desktop langsung ada. Nah, ini programnya langsung ke screenshot. Oke, sekarang webinar banyak yang minta seperti itu ya, di screenshot. Jadi nggak perlu ketik print screen lagi, langsung aja di tag screenshot. Oke, ini log. Start recording. Oke, sampai di sini saya pikir part 3 mudah-mudahan nggak terlalu cepat karena juga saya lapar banget belum makan. Jadi part 4 mudah-mudahan bisa lebih detail lagi di beberapa feature-feature yang dimiliki oleh Vmix, dan saya berharap 1 jam benar-benar teman-teman bisa langsung menerapkan untuk mengoperasikan software ini untuk kepentingan teman-teman streaming atau untuk kepentingan teman-teman bekerja di manapun. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan. 3M ya. 3M sama 17M. Banyakan mana? Saya milih 17M. Mudah-mudahan ada yang ngerti ya masalah 3M dan 17M. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini part 3. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mencerna apa yang saya sharing pada malam hari ini. Ini kebetulan tappingnya malam. Jadi sampai di sini mudah-mudahan sehat selalu semua teman-teman dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan apa yang saya share walaupun sedikit bisa dihitung sebagai ladang amal buat saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.